Shalom saudara, salam di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya membawa kabar baik. Ini bisa sangat memberkati saudara dan saya, kita semua. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sangat berkenan untuk saudara menerima dari Dia. Untuk saudara mengalami yang terbaik. Sama seperti anak kita mau anak kita terus bertumbuh, diberkatin ya. Ini hari ini bicara mengenai bagaimana tinggal soal waktu untuk saudara menerima, ya kan? Nah, seringkali kalau kita percaya sesuatu, itu kan tidak langsung terjadi ya, tidak langsung terjadi saudara, ya kan? Karena kita hidup di dalam waktu. Nah, Allah menciptakan waktu, ya kan? Kalau Dia ada di dalam waktu, berarti waktu lebih besar dari Dia. Dia yang menciptakan waktu, Dia tidak hidup di dalam waktu. Makanya kalau Allah berbicara, langsung sudah selesai. Nah kita, ya kan, yang di dalam waktu, ada saat-saat kita percaya sesuatu, itu nggak langsung kelihatan. Disitulah iman kita diuji. Iman tuh seperti itu, saudara. Iman tuh percaya dulu walaupun belum kelihatan. Dan seringkali, ya kan, itu nggak ada buktinya. Tidak ada gejala, maksudnya buktinya, tanda-tanda apa yang saudara percaya itu bisa jadi gitu loh. Iman itu begitu, saudara. Nah, kita lihat di sini ya. Tapi Tuhan kasih kita bocoran. Amin. Dia kasih kita bocoran sehingga kita bisa mengerti. Dan Alkitab mengatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ya, Allah mengasihi kita, saudara. Adalah kehendak Dia untuk saudara menerima supaya penuhlah sukacita saudara. Dan ingat, bukan Dia yang memperlambat. Ya, kita langsung aja ke Markus 11. Ya kan? Saya berdoa supaya saudara terbuka. Saya sudah berdoa supaya saudara terbuka dan mengizinkan firman-Nya meneguhkan saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Puji Tuhan ya. Di sini dikatakan di Markus 11. Ini bahasa Indonesia ya. Oke. Waktu itu Tuhan Yesus lagi berjalan sama murid-muridnya. Kemudian dia melihat satu pohon ara. Nah, pohon ara itu biasanya kalau banyak daunnya, berarti harusnya ada buah. Tapi dia lihat dari jauh, dia lihat pohon ara, dia lihat, loh kok nggak ada buahnya. Ya kan? Jadi Yesus itu kan pencipta. Ya kan, Yesus tuh firman Allah yang hidup. Ya, Allah kan kalau menciptakan lewat perkataan. Jadi karena pohon ini tidak tunduk, Alkitab mengatakan Yesus menjawab kepada pohon ara itu. Ya kan? Kita lihat di sini Markus 11. Ya kan? Maka kata Jesus answer sebetulnya. Dia berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu sampai selama-lamanya." Nah, murid-muridnya mendengar waktu dia bilang gitu ya. Dia bilang, mulai sekarang nggak satu orang pun nggak akan makan buah kamu selama-lamanya. Kenapa? Karena kalau Allah melakukan sesuatu itu kekal. Amin, perkataannya itu kekal. Amin, haleluya, thank you Jesus. Nah, kemudian kita langsung Markus 11, ya kan? Kita langsung ke ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Nah, ini terjemahannya tidak tepat. Kalau di bahasa Inggrisnya, di King James, Raja Yakobus dikatakan pohon ara itu mulai kering dari akarnya, saudara. Jadi kita harus tahu, sayang diterjemahkan sampai ke akarnya, ya kan? Itu nggak masuk di akal, karena kalau kering itu pasti dari akarnya. Amin, saudara. Kalau akarnya nggak kering, dia nggak bakalan bisa mati. Amin. Jadi pohon ara itu kering dari akarnya, from the roots. Amin, saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus berbicara, saat itu nggak kelihatan apa-apa. Ya kan? Mereka jalan sepertinya nggak ada sesuatu yang terjadi. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang terjadi. Yaitu mulai akarnya mati, saudara. Dari situ cuma tinggal proses. Amin, saudara. Proses mulai merambat sampai ke ujung daun yang paling jauh juga.
Amin, saudara. Terus teringatlah Petrus, jadi ingat dari akar. Teringatlah Petrus apa yang terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya kan? Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ingat waktu kita percaya kepada firman-Nya, kita mengakui firman-Nya, kita memperkatakan firman-Nya, kita sedang percaya kepada satu pribadi. Kita bukan hanya percaya kepada perkataan, tapi kita sedang percaya sama Dia. Amin, saudara, yang sudah menebus kita. Amin, saudara, haleluya. Thank you, Jesus. Ya kan, Yesus bilang percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercambarlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya tuh percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka ia akan mendapat apapun yang ia katakan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, karena ini prinsip roh kehidupan. Dia akan dapat apa yang dia katakan. Ini sesuai dengan konteks, bukan cuma soal bahasa. Sesuai dengan konteks karya Kristus, bahwa waktu hati kita penuh sesuatu, itu akan keluar dari mulut. Dan kita akan dapat apa yang kita katakan. Amin, saudara. Dia akan dapat apa yang dia katakan. Yang selalu kita katakan, yang ada konsistensi dalam apa yang kita katakan, itu yang akan kita dapat. Karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan saudara, apa saja yang kamu minta dan doakan, waktu kamu berdoa, when you pray, ya kan, waktu kamu minta, ya kan, dan doakan, when you pray, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Amin, saudara. Saudara perlu percaya waktu saudara berdoa bahwa saudara sudah terima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini ini tidak sesuai konteks. Ya kan? Maka saudara akan memilikinya. Karena Allah itu bukan Allah yang tahan, Dia sudah kasih semuanya. Waktu kita mempraktekkan hukum roh kehidupan, kita percaya waktu kita berdoa bahwa kita terima, ya kan, apa yang kita minta, yang firman-Nya sudah janjikan, waktu kita berdoa, ya kan, maka haleluya, kita akan memilikinya. Kalau kita percaya waktu kita berdoa bahwa kita udah terima. Percaya apa? Kita sudah terima apa yang saudara sedang minta dari firman-Nya. Amin, saudara. Saat itu saudara sudah harus percaya, saudara sudah terima, maka saudara akan memilikinya. Amin, saudara. Jadi bukan lagi kita nunggu-nunggu Tuhan, karena Tuhan udah selesai. Dia kan Tuhan udah selesai. Dia lagi kasih tahu prinsipnya. Makanya pentingnya belajar firman itu supaya kita makin jelas. Maka kenapa ada orang kecewa, Tuhan mana? Bukan Tuhan. Dia sudah berkati kita dengan segala berkat. Segala sesuatu sudah diserahkan sama Yesus. Yesus sudah jadi kepala kita. Kita adalah tubuhnya. Waktu kita praktekkan ini, hukum roh kehidupan, yaitu kita perlu percaya kita terima waktu kita berdoa. Itu sebabnya sebelum kita berdoa, pakai waktu renungkan firman-Nya, pakai waktu bersekutu sama Dia. Amin, saudara. Dan renungkan firman-Nya, ya kan, teguhkan diri saudara, ya kan, jati diri saudara, karena dari situ kasih karunia-Nya mengalir. Dan firman-Nya menjanjikan apa? Kalau firman-Nya bilang kesembuhan itu sudah milik saudara. Amin. Kesembuhan, kerinduan hati saudara. Kalau saudara mau menikah, saudara mau punya anak, saudara mau punya penghasilan yang lebih dari cukup, saudara mau keluar dari kebiasaan hutang, mau hutang saudara selesai, saudara mulai percaya kepada firman-Nya. Mungkin usaha saudara lebih meningkat, ya kan, punya penghasilan lebih baik, hubungannya lebih baik dengan anak saudara, apapun juga yang ada di dalam firman-Nya, itu semua ada kan dalam firman-Nya kan. Saudara perlu teguhkan diri dulu. Supaya apa? Karena nanti waktu saudara mulai waktu setelah saudara berdoa, hal-hal sepertinya sama aja seperti nggak ada sesuatu yang terjadi loh, saudara. Saudara tidak selalu merasa loh. Amin, saudara. Saudara hanya berpatokan dari firman-Nya.
Saudara perlu terus pegang itu. Saya percaya Bapak. Firman mengatakan oleh belu-belumu saya sudah sembuh. Atau saya percaya Bapak, kerinduan hati saya sebagai orang benar diluluskan, digenapin. Saya percaya Pak, kerinduan hati saya. Apa misalnya, janjinya apa lagi? Saya percaya saya terima. Ya kan, kalau perlu saudara tulis tanggal sekian, saya sudah terima. Amin saudara. Nah disitulah namanya iman. Ya kan, nggak langsung kelihatan saudara, betul kan? Mungkin saudara udah ada ayat-ayat yang saudara sudah perkatakan, saudara sudah memuji dia, saudara sudah bersyukur, saudara sudah pakai otoritas, ya kan, tolak itu pikiran-pikiran yang melawan. Tapi kok sepertinya tidak ada tanda-tanda. Ya kan, sepertinya tidak ada satu petunjuk pun bahwa apa yang saudara percaya itu, ya kan, Tuhan sudah kasih. Tidak ada tanda-tanda dari luar. Nah disinilah itu namanya iman saudara. Jadi gak usah kaget kalau iman saudara tuh diuji. Makanya dikatakan bersukacitalah. Bahkan waktu kamu dapat ujian. Kalau saudara kita lagi beriman, kita lagi ada ujian, bersukacitalah. Dia bilang kamu biarlah kesabaran itu, ketekunan kamu itu terus kamu jangan lepaskan. Karena dari situ kamu tidak akan dipermalukan, kamu gak kekurangan satu apapun. Amin saudara. Jadi disinilah tantangan itu, ya kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Nah makanya dari situ hal yang menolong kita bisa mengucap syukur. Tapi di sini kita lihat bagaimana iblis juga musuh kita bekerja. Ya, dia tuh seringkali waktu saudara mulai percaya, dia akan mengintimidasi saudara supaya saudara menyerah. Terutama hal-hal dari luar, di pikiran, terutama pikiran kita tuh diserang, ya kan, dengan imajinasi. Terus kadang-kadang dia pakai orang, mau ngomong sesuatu atau gimana, ya kan, supaya apa? Tujuannya dia, supaya kita menyerah, supaya kita tidak lagi memegang itu yang sebetulnya kita sudah terima. Amin saudara. Jadi saudara, tadi dikatakan dari akarnya. Saudara harus tahu ini, makanya kalau kita perhatikan firman, ya kan, akan ada kebaikan. Ya kan saudara, jadi karena pikiran kita diserang, nah saya jelaskan ini ya, saya pegang ini saudara. Ini suami saya, dia sengaja tanam pohon mawar, rose ya. Kenapa? Dia bilang daripada selalu beli-beli, kalau musim dingin susah, dia suka petik, dia kasih ke saya. Ya kan, nah ini, wah, harum saudara, ya kan? Nah saudara harus tahu, ya kan? Ini dia sangat-sangat indah, kelihatannya seperti hidup. Waktu suami saya potong, itu segar, ya kan? Seperti ini, ya kan? Harum juga, ya kan? Waduh, ya kan? Terus juga apa yang terjadi juga, saudara perhatikan ini ya kan? Ini ada yang kadang-kadang seperti dalam bentuk kuncup saudara. Ini seperti kuncup, ya kan? Tapi waktu saya kasih ke air, ya kan, saya terus kasih air, lama-lama dia akan mekar, ya kan, dia akan mekar saudara, ya kan, seperti ini dia mekar, ya kan, jadi mekar ya, dia tambah besar. Sebentar ya, ini ya, ada ini penuh. Jadi dia mekar saudara. Tapi saudara ingat, ini sudah terpotong dari akarnya. Ini sebetulnya barang mati. Saudara perhatikan, ini adalah barang mati, cuma tinggal tunggu waktu. Jadi apapun penghalang saudara untuk terima dari Tuhan, penghalang itu yang iblis coba taruh supaya saudara menyerah, ya kan, situasi-situasi yang menentang kita, ingat itu sudah dipotong saudara. Waktu saudara mulai memperkatakan, mengakuin, waktu saudara berdoa, amin saudara, apapun yang jadi penghalang, ya kan, supaya firman itu tidak jadi, itu langsung sudah dipotong. Akarnya sudah mati saudara. Amin saudara. Tapi seperti mawar ini, kok kelihatannya masih hidup? Ya kan, seperti nggak ada bedanya. Ya kan, seperti waktu dia dipotong dari pohonnya.
Seperti nggak ada bedanya loh. Tapi, ya kan, apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, makin lama, dia akan makin, nah seperti satu ini, dia udah mulai lemes ini. Dia mulai lemes. Kenapa? Sudah kepotong, ya, sudah tidak ada akarnya. Makanya dikatakan di firman, ya kan, itu kering mulai dari akarnya. Makanya kenapa dikatakan, kamu percaya waktu kamu berdoa bahwa kamu udah terima. Dan terus sikap itu. Makanya dikatakan juga di Ibrani 10 ayat 23, pegang teguh pengakuan iman kamu, pegang teguh pengakuan akan pengharapan kamu yang ada di firman-Nya. Firman-Nya bilang apa? Karena waktu saudara mulai percaya, semuanya seolah-olah nggak mungkin. Ya kan, tidak ada hal yang terjadi, ya kan, belum kelihatan, ya kan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Makanya kita seperti berjalan di dalam gelap, tapi firman-Nya adalah terang. Dan saudara harus tahu, ya kan, iblis itu pendusta, saudara. Dia tidak akan pernah bisa mengatakan sesuatu yang benar. Dia selalu akan berdusta, ya kan. Jadi ini ada satu contoh kecil ya. Makanya kalau kita sering perhatikan hari-hari kita mulai praktekkan hanya untuk hal-hal kecil aja. Kita mulai praktekkan. Nanti kalau ada hal yang besar datang, kita udah biasa. Kayak saya contohnya di kamar saya ini ya. Waktu itu meja saya di bagian situ ya, bukan di sini ya. Di depan saya ini. Terus saya lihat semut gak habis-habis datang. Saya tiap kali saya pencet, saya bunuh, saya kutukin itu semut, tapi kayak gak habis-habis. Saya lama-lama capek. Ini semut gak habis-habis. Saya udah kutukin. Ya kan? Terus saya bilang enggak. Nah akhirnya saya bukan hanya kutukin, saya bilang kamu gak boleh lagi. Ya kan? Terus dari situ kamu gak boleh lagi ya, kamu gak boleh ganggu lagi. Di rumah ini juga, di dapur juga gitu saudara. Kadang di ini ada semut, saya bilang kamu gak boleh lagi. Di rumah ini nggak boleh, saya bilang. Ya kan? Dan saudara, apa itu langsung berhenti? Enggak, saudara. Terus dia datang lagi, terus 1, 2, kayak nggak habis-habis, saudara. Itu seperti perang. Ya kan? Nah ini kebiasaan kalau kita pakai otot iman kita, nanti kita lebih biasa, saudara. Ya kan? Saya sampai mau putus asa loh. Karena iblis selalu bilang apa? Itu nggak bekerja, itu nggak mungkin. Dia akan selalu terus, saudara. Nggak mungkin tuh, lihat masih ada kan, begitu saudara. Sampai saya bilang enggak, kamu nggak boleh. Saya percaya kamu nggak boleh. Akhirnya Tuhan kasih saya ide, pindahin meja kamu, jangan lagi di situ katanya. Oke, saya pindahin meja saya. Dan dari situ semutnya berhenti. Tapi kemudian berapa waktu kemudian dia datang lagi saudara ke meja ini. Saya bilang kurang ajar. Wah, Ibu Monica cuma semut. Ingat, itu jiwa kita lagi diperbaruin. Kalau kita latih jiwa kita makin gampang terima dari Tuhan. Jadi gak rumit saudara. Kalau kita mau jadi melakukan firman-Nya. Ya, kemudian saya terus percaya, bukan hanya saya bilang bukan hanya di sini, di rumah saya nggak boleh, terutama di dapur saya, juga di kamar ini nggak boleh, saya merasa terganggu. Pernah sampai ke badan saya tiba-tiba di leher saya ada semut gitu loh. Ya kan, jadi saya nggak boleh, saya ini udah ditebus, kamu nggak boleh ganggu saya. Saudara, apa yang terjadi? Setelah itu semutnya habis. Saya tidak pakai apa-apa, tapi pakai perkataan. Amin, saudara. Nah kemarin 2 hari lalu suami saya bilang, kok tumben ya semutnya udah gak ada lagi di dapur. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita harus percaya waktu kita berdoa kita terima, waktu kita pakai otoritas. Iblis itu pendusta, saudara. Sama seperti kembang ini, saudara. Ini adalah barang mati. Ingat waktu saudara mulai percaya firman-Nya. Apapun yang menghalangi saudara untuk mengalami firman-Nya, itu sudah dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu sudah habis. Ingat, iblis buka kita tidak lagi di bawah ilah dunia ini. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara lihat karangan bunga yang indah, ya toh, saudara pergi ke satu pesta, wah orang menikah,
biasanya kan ada karangan bunga yang asli ya. Ya kan kelihatannya bagus. Mungkin kadang-kadang seperti itu. Aduh, baunya ya kan. Ini wanginya. Aduh, wangi sekali saudara. Padahal sudah mati saudara. Itu barang yang mati. Cuma tinggal tunggu hari. Makanya kita nggak lagi nunggu Tuhan. Ya kan, kita hanya percaya. Ya kan, itu sudah selesai. Saudara sudah terima waktu saudara berdoa. Saudara pegang teguh pengakuan iman saudara. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan Dia sudah mengatasin itu buat saudara. Dia sudah menang atas iblis. Amin. Saudara dikatakan, saya bacakan di sini ya. Dikatakan di Mazmur ya. Ingat sekarang musuh kita tuh bukan darah dan daging, ya kan? Bebaskan diri saudara dari kebiasaan ngelihat ke orang, ya kan? Alkitab menyuruh kita berkata kepada gunung. Kita nggak bisa fokus berkata kepada gunung, nggak bisa berfokus kepada firman, sembari berfokus kepada orang, kecewa sama orang, karena hidup kita tidak dibatasi oleh orang. Orang bikin apa? Selama kita tidak mengizinkan itu mengganggu kita, tidak ada yang bisa menghalangin kita untuk mengalami yang terbaik. Janji Tuhan itu tidak dibatasin, tidak bisa digagalkan oleh kelakuan orang, kecuali orang itu tidak mau percaya. Jadi fokus kepada Yesus dan kepada firman-Nya. Jadi ingat sekarang musuh kita tuh bukan lagi darah dan daging, bukan manusia, tapi roh-roh jahat di udara ya. Saya bacakan di Mazmur 37. Mazmur 37 ya. Karena iblis itu pendusta. Begitu saudara mulai percaya, dia langsung melakukan hal-hal untuk mengintimidasi saudara. Ya kan? Ayat 35-36. Mazmur 37 ayat 35-36. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Ini iblis adalah sumber kecongkakan, ya kan? Yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemuin. Nah, ini iblis seperti itu. Ya kan, dia sepertinya nggak mungkin. Ya kan, itu nggak, otoritasmu tidak bekerja, tidak bisa jadi. Tuh lihat, mana. Itu dia seperti itu, saudara. Gagah sombong, tidak ada kebenaran. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah mengatasi. Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Nah, haleluya. Dan saudara harus mengerti juga bahwa pada saat, sebentar ya, saya mau bacakan sesuatu. Karena begini, saudara. Iblis itu, waktu dia udah benar-benar mau menyerah, ya kan, dia akan lebih bersuara lebih kencang. Waktu saudara merasa tekanan lebih lagi, ingat itu dia sudah kehilangan akal bagaimana menghadapinya. Ya kan, saya bacakan di sini ya. Kita harus mengerti musuh kita supaya kita nggak dikacau. Markus 9 ayat 26-27. Ya kan, waktu itu Yesus berdoa untuk satu anak. Ya kan, setelah Yesus berdoa pakai otoritas, ya kan, keluarlah ada roh jahat ya menguasai orang anak itu ya. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Saudara, perhatikan, sebelum keluar dia goncang-goncang terus teriak dengan hebat loh. Kenapa? Karena dia udah menyerah, ya kan? Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Amin. Jadi, saudara, kalau semakin mustahil, makin saudara merasa, aduh, kelihatannya ini udah berapa lama ini Tuhan kayak nggak melihat tanda-tanda. Saya udah memperkatakan firman, saya sudah bersyukur sama Engkau, saya sudah memuji Engkau, saya sudah percaya, saya sudah terima. Tapi kok sepertinya, nah itu kan sepertinya, wah makin ada tekanan saudara. Ingat saudara, dia tidak punya pilihan loh. Iblis itu, Tuhan Yesus bilang, tidak ada kebenaran di dalam diri dia. Ingat, waktu Firaun
ya kan, menahan orang Israel, nggak boleh lepas, nggak boleh keluar dari Mesir, ya kan. Dia masih bisa tahan 10 tulah, dukun-dukun dia masih bisa. Tapi waktu mereka makan domba Paskah, mereka taruh darah domba, ya kan. Orang Mesir dihakimin, ya kan. Firaun bilang apa? Pergi kamu. Karena tadinya mereka pergi, nggak bisa kalau kamu begini, harta kamu nggak bisa. Maksudnya harta itu apa? Yaitu kambing domba kamu nggak boleh, harus ditinggal. Atau kalau kamu begini, istri sama anak kamu nggak boleh sama kamu aja pergi. Banyak persyaratan. Nah itu iblis yang lakukan begitu. Dia mau diskon firman supaya saudara nggak mengalami yang terbaik, ya kan. Tapi setelah mereka makan domba Paskah, mereka taruh darahnya. Firaun bilang apa? Pergi. Semua kamu pergi. Bawa juga tuh kambing dombamu. Malahan mereka, Tuhan kasih kemurahan, mereka disuruh minta emas dan perak. Ya kan, mereka keluar syarat dengan emas dan perak. Amin. Dan tidak ada yang lemah di antara mereka, karena mereka harus berjalan kaki. Ya kan? Jadi di sini kita lihat iblis itu tidak punya pilihan, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Ingat, seperti ini, walaupun indah, walaupun masih bisa cium, ya kita masih bisa, iblis ingatkan lagi tuh, itu mana penyakitmu, kamu masih merasa kan, kamu bisa ngelihat rasa sakit kan, masih begini kan, itu seperti masih kecium, saudara. Tapi ini barang mati, sudah dicabut dari akarnya, sudah terpisah dari akarnya. Iblis sudah dihakimin, dia nggak bisa menahan, ya kan, segala imajinasi, ya kan, halangan yang dia coba taruh. Ingat, cuma sementara, saudara. Itu cuma sementara. Firman-Nya adalah kekal, janjinya adalah kekal. Maka dikatakan Mazmur 3:7, Tuhan tahu hari-hari orang benar. Dia tahu hari-hari saudara. Dia sudah melihat, aku udah siapin buat kamu. Kamu percaya, kamu terima. Kamu percaya sama aku. Amin, saudara. Haleluya. Aku ada bersama engkau. Aku mengurapi engkau. Aku sudah taruh rohku di dalam engkau untuk menolong engkau, untuk menguatkan, untuk menghibur. Jangan putus asa. Amin, saudara. Kerinduan hati saudara sebagai orang benar, itu adalah warisan saudara. Saudara berhak mengalami yang terbaik. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Haleluya. Hari-hari saudara, Allah sudah tahu. Percaya sama dia. Amin, saudara. Dan iblis kelihatannya dia selalu, ya kan, mau mengintimidasi, seolah-olah dia akan terus selamanya. Tapi ingatlah, dia sudah dikalahkan, dia sudah dilucuti. Amin, saudara. Jadi pernah ada satu, dan saudara juga harus tahu, ya kan, kadang-kadang yang seperti tadi tuh, kita mulai percaya tuh, kok kayaknya saya udah berdoa buat anak saya, kok kayaknya dia makin buruk. Terus kayaknya saya udah percaya buat pasangan hidup, tapi ini udah umur berapa? Ya kan, wah teman saya ada yang menikah lagi, kok saya belum? Ya kan, ini saya lagi percaya supaya lebih baik, kok hutangnya kok makin banyak? Kelihatannya sudah seperti itu tadi. Waktu dikasih air, dia ini, ya kan, dia masih berkuncup, tapi dia masih bisa mekar. Kenapa? Karena ada air. Makanya dikatakan untuk kita jaga itu benih. Ya kan, kita jangan duduk sama pencemooh, jangan join kalau orang gosip. Ya kan, jangan izinkan apapun yang membuat itu walaupun sudah putus, itu kayak ada yang siramin lagi. Ya kan, hal-hal yang membuat kita jadi susah untuk percaya Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan tidak hukum, bukan Tuhan yang memperlambat. Tapi hal-hal seperti itu, cara kita bergaul, apa yang kita izinkan masuk di telinga kita, ya kan? Kalau kita nggak pelihara, itu ibarat itu sudah dipotong, tapi ada sesuatu yang bikin lama, saudara, dan itu bukan Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita bisa percaya, saudara sudah terima, pegang teguh pengakuan iman saudara. Sebab ia menjanjikannya setia. Ada satu sebelum saya tutup ya, ada satu mimpi seorang ibu, dia dapat mimpi yang sangat-sangat memberkati saya ya. Haleluya, tidak semua mimpi benar ya. Saya pernah dapat mimpi dari Tuhan dan itu terjadi, dan mimpinya dari Tuhan itu selalu sesuai dengan firman. Ya kan, kita nggak usah minta-minta mimpi, tapi ada saat dia akan kasih untuk nolong.
Jadi si ibu ini pernah dia lihat dalam mimpinya dia ada satu makhluk yang kelihatannya tidak baik masuk ke rumah dia. Kemudian makhluk ini kayak bawa satu kantong, terus dia mulai ngambilin barang-barang si ibu ini dari rumah dia. Dia masukin itu, ya kan? Nah si ibu itu bilang, apa kamu? Balikin barang saya, balikin barang saya, gitu kan? Terus si makhluk ini bilang, saya nggak takut sama kamu. Otoritas kamu nggak bekerja, saya nggak akan tunduk sama kamu. Dia bilang gitu, saudara. Dia bilang, apa? Saya nggak takut sama kamu, saya nggak akan tunduk. Dia terus ambil barang-barang itu. Si ibu itu kan sempet jadi kaget kan, kurang ajar ini. Dia sempet ragu-ragu sebentar, tapi kemudian dia bilang, enggak, dalam nama Yesus kembalikan barang-barang saya. Nggak boleh, di dalam nama Yesus kamu harus kembalikan barang saya. Nah, si makhluk ini bilang apa, saudara? Oh, saya nggak takut sama kamu, saya nggak akan nurut sama kamu, saya nggak akan tunduk sama kamu, otoritas kamu nggak bekerja, saya nggak akan percaya saya nggak akan tunduk sama kamu, saya nggak takut sama kamu. Tapi si ibu ini perhatikan, wah, ya kan tadinya dia kan ngambil barang-barang, tapi waktu ibu terus itu berdiri, si ibu terus berdiri, dia berteguh ya dalam pengakuan dia, dalam dia berdiri atas hak dia. Apa yang terjadi? Dia perhatikan si makhluk ini bilangnya, saya nggak takut sama kamu, saya nggak percaya saya nggak tunduk sama kamu, saya tidak takut. Tapi dia balikin itu barang, dia balikin sembari ngomong itu, dia balikin barang-barangnya. Sampai semuanya dia balikin, ya kan? Terakhir sebelum dia keluar dia ngomong apa? Saya tidak takut sama kamu, saya tidak tunduk sama kamu. Sembari dia pergi. Itulah pendusta. Kita harus tahu musuh kita bukan darah dan daging. Jadi kita jaga diri kita dari perselisihan, ya kan, dari perkataan-perkataan yang tidak baik, ya kan, supaya hari-hari baik menjadi bagian kita. Karena musuh kita nggak akan bisa ngomong yang benar. Dia akan terus kasih imajinasi, nggak mungkin, mustahil, kamu nggak akan, kamu udah umur berapa, ya kamu nggak punya kepandaian, kamu kurang ini, kamu mana bisa kamu berhasil, kamu begini dan begitu. Lihat masalah kamu yang dulu. Dia akan selalu berdusta, dia akan selalu melawan kebenaran. Tapi puji Tuhan, saudara, dia sudah dipotong, ya kan, kuasanya, otoritasnya. Tuhan Yesus sudah dapat otoritas itu. Kita sekarang sudah berada dalam kerajaan Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Dia kepala kita. Amin, saudara. Saudara percaya, saudara terima waktu saudara berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Saya nggak peduli apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat ini cuma sementara. Saya percaya, saya terima. Firman mengatakan oleh bilu-bilumu saya sudah disembuhkan. Firman mengatakan saya kebenaran Allah dalam Kristus. Firman mengatakan kerinduan hati saya digenapin. Terima kasih Bapa. Terus saudara ngakuin janji-janjinya Dia yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ingat, kalau sementara kelihatannya hal-hal semakin buruk, ingat, seperti tadi itu bunga ros itu, saudara, kelihatannya sementara masih bisa mekar, tapi akarnya sudah dicabut, sudah tidak ada lagi yang bisa, haleluya, hidupin itu lagi, karena Yesus Kristus sudah mengatasi dunia buat kita. Maka Dia katakan, bersukacita, aku sudah mengalahkan dunia buat saudara. Amin, saudara. Saudara percaya, saudara terima. Saya berdoa buat saudara, supaya saudara terus, haleluya, jangan mau digeser dari pengharapan saudara dalam firman-Nya. Saudara tidak akan dipermalukan. Bapak, di dalam nama-Nya saya berdoa Bapak, untuk siapapun yang menerima hari ini Bapak. Haleluya, kami bersyukur Bapak, bahwa karena Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kami. Firman mengatakan siapa yang percaya kepada Dia sebagai kebenarannya tidak akan dipermalukan. Terima kasih, pengharapan kami di dalam Kau tidak akan dipermalukan. Kami bersyukur bahwa apa yang sudah kami doakan, kami percaya, kami terima. Terima kasih Bapak, kami tidak akan dikecewakan. Kami mengalami, kami menerima apa yang kami sudah doakan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tolak segala macam imajinasi, saran, kejadian atau apapun yang berusaha menggeser kami dari pengharapan yang ada di dalam firman-Mu. Terima kasih, sudah selesai. Kami sudah terima itu dan kami percaya kami memilikinya.
bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.